Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 10 untuk menjelaskan hasil kerja kami, yaitu studi kasus hukum penyelesaian Sigita Internasional tentang kasus perang banana atau banana case, yakni analisis pelanggaran prinsip MFN dan national treatment dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini dosen pengampu kami yaitu Bapak Agit Yogi Subandi SHMH. Baik, kelompok anggota kami itu ada Kevin Prima Hermawan, Sri Fatma Delia, Alia Rizky Adani, Alexander Zulkarnain, Ahmad Syafi Firdaus, Mustika Ayusanova, Aliana Zahira, Devino Lutfi Nugroho, Kevin Haryanto, dan Fani Rahmantari. Latar belakang kontroversi. Konflik ini dipicu oleh regulasi Dewan atau Council Regulation nomor 404/93 yang diberlakukan oleh Komunitas Eropa atau EC kini Uni Eropa. Pada tahun 1993, tujuan utama EC adalah memberikan perlakuan istimewa atau preferensi kepada negara-negara ACP atau Afrika, Karibia, Pasifik yang merupakan bekas kolonialnya untuk membantu pembangunan ekonomi mereka yang diatur melalui konferensi Land. Namun, skema ini menciptakan rezim impor pisang yang sangat diskriminatif di pasar Eropa. Skema ini ditentang keras oleh Amerika Serikat dan negara-negara produsen pisang yang lebih efisien dari Amerika Latin seperti Ekuador dan Panama, yang merasa dirugikan karena akses pasar mereka dibatasi. Mekanisme diskriminasi. Rezim EC menciptakan dua bentuk diskriminasi utama yang menjadi inti gugatan. Yang pertama ada diskriminasi tarif, yaitu pisang dari ACP diberikan akses bebas bea atau tarif nol, sementara pisang Amerika Latin dikenakan tarif yang sangat tinggi di luar kuota yang telah ditetapkan. Yang kedua, diskriminasi kuota dan lisensi. IC menetapkan kuota volume impor yang sangat menguntungkan negara-negara ACP dan menerapkan sistem lisensi distribusi yang rumit. Sistem ini dirancang untuk menguntungkan distributor yang memiliki riwayat perdagangan dengan pisang ACP, secara efektif menghambat importir pisang Amerika Latin. Selanjutnya adalah prinsip yang digunakan, yaitu prinsip Most Favored Nation yang merupakan bagian dari pasal 1 ayat 1 General Agreement on Tariffs and Trade, yang pada intinya adalah mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama dan non-diskriminatif kepada semua negara mitra dagang. Pelanggaran utama IC adalah terhadap prinsip Most Favored Nation yang merupakan pilar non-diskriminasi horizontal WTO. Pasal 1 ayat 1 General Agreement on Tariffs and Trade tahun 1994 mewajibkan IC untuk memberikan perlakuan impor, yaitu tarif dan regulasi yang sama kepada semua anggota WTO. Dengan memberikan tarif nol hanya kepada pisang ACP, IC secara terang-terangan melanggar Most Favored Nation terhadap Amerika Latin. Meskipun IC berargumen berdasarkan tujuan pembangunan, Konvensi Lome, WTO memutuskan bahwa tujuan pembangunan tidak dapat membenarkan pelanggaran langsung terhadap kewajiban inti General Agreement on Tariffs and Trade. Selanjutnya ada prinsip national treatment yang diatur dalam pasal 3 ayat 4 dalam General Agreement on Tariffs and Trade, di mana dalam pasal ini ditegaskan bahwa produk impor itu harus diperlakukan setara dengan produk domestik. Dalam kasus ini, pelanggaran kedua adalah terhadap prinsip national treatment yang mengatur perlakuan yang sama terhadap barang impor setelah melewati perbatasan. Nah, dalam pasal ini itu dilarang mendiskriminasi pada peraturan internal yang mempengaruhi penjualan atau distribusi. Kemudian WTO memutuskan bahwa sistem lisensi EC atau Europe Communities yang mengikat lisensi impor pisang Amerika Latin dengan kinerja penjualan pisang ACP adalah diskriminatif. Hal ini menciptakan rintangan perdagangan internal yang merugikan distributor yang berdagang dengan Amerika Latin. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO. Dalam slide ini akan menjelaskan bagaimana alur resmi penyelesaian WTO berdasarkan Understanding of Rules and Procedural Governing the Settlement of Dispute, yang mana dalam kasus EC Banana ini seluruh tahapan terjadi secara penuh, dari konsultasi hingga retalisasi, sehingga menjadi contoh ideal bagaimana DSB bekerja. Dalam hal ini terdapat beberapa mekanismenya. Yang pertama yaitu konsultasi, yang mana merupakan tahap awal dan wajib untuk dilakukan. Namun dalam kasus ini konsultasi gagal karena Uni Eropa tetap mempertaruhkan preferensi bagi negara ACP. Yang kedua, pembentukan panel. Setelah konsultasi gagal,
gagal, negara penggugat meminta untuk membentuk panel. Dan dalam kasus ini, panel memutus bahwa hampir seluruh klaim penggugat terbukti. Yang ketiga yaitu terkait dengan bagaimana banding ke appellate body AB, yang mana dalam hal ini Uni Eropa mengajukan banding. Keputusan AB di tahun 1997 menjadi titik balik utama dari kasus ini. Selanjutnya yaitu ada adopsi putusan oleh DSB, yang mana dalam hal ini laporan panel ditambah dengan AB tadi diadopsi secara otomatis melalui mekanisme negatif konsensus, yang mana DSB secara hukum mewajibkan Eropa Communities untuk mengubah seluruh rezim impornya. Selanjutnya yang kelima itu implementasi putusan, yang mana dalam hal ini kegagalan implementasi yang memicu eskalasi menjadi banana wars. Dan yang keenam, retalisasi, yaitu dalam hal ini Amerika Serikat meminta izin untuk memberikan tindakan balasan, yang mana hal ini membuktikan bahwa mekanisme DSB memiliki gigi untuk memaksa kepatuhan. Dan mengenai seluruh proses ini, kasus Eropa Communities Banana ini menunjukkan bahwa yang pertama, sistem DSB lebih kuat daripada rezim GATT sebelumnya. Yang kedua, putusan WTO bersifat mengikat, tetapi implementasi tetap dipengaruhi oleh faktor politik. Yang terakhir, retalisasi adalah alat terakhir untuk memaksa keputusan. Selanjutnya ada evaluasi pelaksanaan keputusan dan kepatuhan. Meskipun diwajibkan, ISI menghadapi kesulitan politik dan domestik dalam implementasi. Revisi yang dilakukan ISI pada tahun 1998 dinilai oleh Amerika Serikat tidak cukup untuk menghilangkan diskriminasi. Amerika Serikat pun menentang keputusan ISI melalui proses hukum tambahan menurut pasal 215 DSU. Kegagalan implementasi secara tulus dan tepat waktu inilah yang membuka jalan bagi tahap sanksi, menunjukkan bahwa keputusan negara besar tidak selalu mudah dicapai meskipun ada putusan yang mengikat. Tindakan balasan, retaliation WTO. Karena non-kepatuhan ISI, WTO mengotorisasi Amerika Serikat untuk mengenakan sanksi balasan atau retaliation terhadap produk Eropa. Otorisasi ini berupa sanksi diizinkan hingga senilai 191,4 juta USD per tahun. Target dari sanksi ini, Amerika Serikat menaikkan tarif impor pada berbagai produk strategis Eropa, seperti handbag, keju, dan sepeda motor. Makna dari sanksi ini adalah menegaskan bahwa mekanisme DSB WTO memiliki gigi enforcement power yang didukung oleh hak anggota yang dirugikan untuk membalas secara teratur, memaksa ISI untuk kembali ke meja negosiasi. Simpulan studi kasus ESI Bananas adalah studi kasus penting yang menegaskan kekuatan dan batasan sistem penyelesaian sengketa WTO secara fundamental. Panel badan banding berhasil menguatkan prinsip-prinsip non-diskriminasi perdagangan internasional dengan memutuskan bahwa rezim pisang komunitas Eropa, meskipun bertujuan mulia, bantuan pembangunan kepada negara-negara ACP, melanggar secara langsung kewajiban MFN, pasal 1 ayat 1 GATT dan National Treatment, pasal 3 ayat 4 GATT. Keputusan ini membuktikan bahwa tujuan pembangunan tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran yang jelas terhadap aturan ini WTO, namun kasus ini juga menyikap kelemahan krusial dalam mekanisme penegakan hukum non-kepatuhan yang berkepanjangan oleh ISI. Kegagalan ISI untuk mengimplementasikan putusan secara tepat waktu yang berujung pada otoritas sanksi balasan oleh AS senilai jutaan dolar menunjukkan bahwa meskipun WTO dapat membuat putusan yang mengikat secara hukum, kompleksitas politik dan kepentingan ekonomi negara besar seringkali memperlambat dan mempersulit proses pelaksanaan keputusan. Dengan demikian, kasus ini menjadi pengingat bahwa tujuan pembangunan global harus dicapai dalam kerangka hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Sebagai rekomendasi, kami memandang bahwa yang pertama, WTO perlu memperkuat mekanisme pengawasan pasca putusan agar setiap anggota benar-benar melaksanakan hasil sengketa dengan etikat baik. Mekanisme semacam ini dapat mengurangi potensi penundaan atau manipulasi kebijakan oleh pihak yang kalah. Yang kedua, negara-negara maju harus menyeimbangkan antara komitmen perdagangan bebas dan tanggung jawab moral terhadap negara berkembang dengan menggunakan instrumen hukum yang sah dan tidak diskriminatif. Kebijakan pembangunan ekonomi sebaiknya tidak lagi berbasis pada hubungan historis, melainkan pada prinsip kesetaraan dan kemitraan yang sejajar.
Dan yang terakhir, bagi negara berkembang, kasus ini menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kapasitas diplomasi ekonomi dan hukum perdagangan internasional agar mampu memperjuangkan kepentingan di forum global secara adil dan profesional. Secara keseluruhan, sengketa ini tidak hanya menjadi cerminan dinamika antara hukum dan politik dalam sistem perdagangan internasional, tapi juga menjadi simbol transformasi menuju tata ekonomi global yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Hukum perdagangan internasional tidak lagi sekedar instrumen ekonomi, melainkan medium moral dan normatif untuk mewujudkan keadilan lintas bangsa di era globalisasi.